Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel PLC Basic Learning Center. Kali ini kita akan mempelajari tentang konsep diagram benda bebas dengan catatan benda diam di atas bidang datar yang memiliki koefisien kekasaran tertentu. Saudara sekalian, dalam mekanika, kemampuan membuat diagram benda bebas merupakan kemampuan penting dalam langkah pemecahan masalah atau basic problem solving. Kalau kita pelajari dari beberapa referensi, salah satu langkah dari strategi pemecahan masalah dalam pembelajaran fisika yang pertama adalah kemampuan untuk memahami permasalahan, dan di dalam kemampuan memahami permasalahan ini salah satu indikatornya adalah kemampuan untuk membuat sketsa gambar yang merepresentasikan permasalahan. Oleh karena itu, dalam pembelajaran mekanika, kemampuan menggambarkan diagram benda bebas ini penting untuk dikuasai agar mampu memecahkan solusi dari persoalan-persoalan mekanika yang dihadapi. Kita akan coba meninjau. Yang pertama adalah benda bermassa M yang berada di atas bidang datar. Katakanlah ada sebuah meja atau lantai, boleh saja. Kemudian benda kita letakkan di atas meja ini, ya. Pertanyaannya, bagaimana diagram benda bebasnya? Karena benda ini memiliki massa, sehingga benda dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang mengarah ke pusat bumi. Dengan demikian, kita dapat melukiskan gaya berat dari benda tersebut dengan anak panah yang menuju ke bawah. Ujung dari anak panah gaya berat ini berada di titik pusat massanya, ya. Cara menggambarnya demikian. Kalau kita beri keterangan di sini adalah W sama dengan M kali G. Berat sama dengan massa kali gravitasi. Jadi arahnya ke bawah menuju pusat bumi. Selanjutnya, tentu saja benda ini tidak akan jatuh ke bawah, meja ini tidak akan patah, ini ya, karena ada gaya penyeimbang yang arahnya ke atas yang menyeimbangi berat dari benda ini sehingga benda berada dalam posisi kesetimbangan. Gaya tersebut merupakan representasi dari gaya aksi reaksi sesuai dengan hukum 3 Newton yang kita sebut selanjutnya adalah sebagai gaya normal. Nah, gaya normal ini cara menggambarnya, letakkan ujung dari anak panah ini tepat di perbatasan antara permukaan bawah benda ini dengan permukaan meja, ya, yang kita simbolkan dengan Fn, gaya normal, sehingga W dan Fn ini sekali lagi merupakan pasangan gaya aksi reaksi. Nah, sementara pada sumbu X, ya, ini tidak ada gaya yang mempengaruhi. Tidak ada gaya dorong atau gaya yang menarik benda ini. Saudara sekalian, meskipun permukaan meja ini kasar, ya, artinya memiliki koefisien gesekan tertentu, namun ketika benda ini tidak mengalami gerakan ke kiri atau ke kanan yang menyebabkan terjadinya gesekan antara permukaan bawah benda ini dengan permukaan meja,
maka dalam hal ini belum terdapat gaya gesek. Kecuali kalau benda ini diberikan gaya tarik misalkan ke arah kanan, maka akan ada gaya yang mengimbangi dari gaya tersebut berupa gaya gesek yang arahnya ke kiri. Itu saja ya. Selanjutnya, setelah gaya-gaya yang bekerja pada benda ini kita lukiskan, yakni gaya normal dan gaya berat, kita dapat menguraikan resultan gaya dengan menggunakan hukum 3 Newton. Kita harus menguraikan satu persatu, yakni pada sumbu Y dan pada sumbu X. Dalam setiap permasalahan kita bisa melakukan hal yang sama. Kita uraikan semua gaya yang ada pada sumbu Y dan gaya-gaya yang ada pada sumbu X. Mari kita lihat pada sumbu Y ada 2 gaya, yakni gaya normal Fn dan gaya berat W. Dan tidak ada gerakan ke atas atau ke bawah searah sumbu Y, sehingga percepatan dari benda pada sumbu Y ini adalah 0. Dengan demikian, sesuai dengan hukum 2 Newton, dapat kita tuliskan sigma Fy sama dengan M kali A sama dengan 0. 0 ini akibat A, Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, sementara itu sigma Fy adalah resultan gaya yang berada pada sumbu Y. Kita bisa melihat adanya hanya Fn dan W. Sekali lagi kita ingat, gaya yang mengarah ke atas atau ke kanan diberi tanda positif, dan yang mengarah ke kiri atau ke bawah diberikan tanda negatif, mengingat gaya merupakan besaran vektor. Dari gambar ini bisa kita lihat ya, sigma Fy terdiri dari Fn positif ini, kemudian dikurang dengan W ini ya, karena mengarah ke bawah. Fn min W sama dengan 0. Fn min Mg sama dengan 0. Mg adalah gaya berat ya, W sama dengan Mg. Dengan demikian Fn sama dengan Mg. Nah, kita lihat, ternyata untuk benda yang diam di atas bidang datar ini, besar gaya normalnya sama dengan gaya beratnya. Dengan demikian, secara logika tentu saja benda ini akan berada pada keseimbangan atau tidak bergerak, diam di atas permukaan meja ini. Lalu kita juga akan melihat pada sumbu X. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pada sumbu X ini tidak ada satupun gaya yang mempengaruhi benda. Ya. Percepatan bendanya pun 0 karena benda tidak bergerak ke kanan atau ke kiri. Ya. Dengan demikian AX-nya sama dengan 0. Dan tidak ada gaya gesek. Gaya geseknya sama dengan 0. Sekali lagi, meskipun permukaan meja ini memiliki koefisien kekasaran tertentu, namun ketika benda ini tidak diberikan gaya tarik atau gaya dorong yang sejajar dengan permukaan meja ini, maka tidak akan muncul gaya gesek. Dengan demikian, kita bisa menuliskan berdasarkan hukum 2 Newton, Fx sama dengan M kali A sama dengan 0. Dan sigma Fx-nya sendiri tidak ada ya, karena tidak ada satupun gaya yang bekerja pada benda. Kasus A1, pada benda di atas bidang datar diberikan gaya tekan sebesar F1. Bagaimana diagram benda bebasnya dan berapa besar Fn-nya? Nah, ini seperti tadi ya. Persis seperti tadi, ada sebuah benda bermasa M diletakkan di atas meja. Kita uraikan dulu, ada gaya beratnya W sama dengan M kali G. Kemudian ada gaya normal. Gaya normal itu arahnya selalu tegak lurus dengan bidang datar ini ya. Sekali lagi, arah gaya normal itu selalu tegak lurus dengan bidang datarnya. Ya. Nah, selain itu ada satu gaya lagi, diberikan gaya tekan sebesar F1. Kita bisa meletakkan
gaya F1 itu di sini gitu ya, begini, atau boleh juga diletakkan di dalam sini. Tidak masalah, yang penting arahnya ke bawah. Ini kita dekatkan F1 ya, gitu. Sementara pada sumbu X tidak ada satu gaya pun yang bekerja pada benda. Nah, idealnya menggambar vektornya, anak panahnya ini, ya kira-kira panjang Fn-nya ini haruslah sama dengan panjang W ditambah dengan panjang F1 ini ya. Karena benda kan diam ya. Kalau diam berarti gaya yang mengarah ke atas sama dengan jumlah gaya yang mengarah ke bawah. Idealnya begitu menggambarnya. Nah, dari gambar ini kita bisa menguraikan masing-masing gaya pada sumbu Y dan pada sumbu X. Kita lihat pada sumbu Y terdapat 3 gaya, yakni gaya normal Fn, gaya berat yang berarah ke bawah, dan gaya tekan F1 yang juga arahnya ke bawah. Dan pada arah sumbu Y ini tidak ada percepatan karena benda tidak mengalami gerakan baik ke atas maupun ke bawah, sehingga AY-nya sama dengan 0. Dengan demikian, sesuai dengan hukum 2 Newton, bisa kita rumuskan sigma Fy sama dengan M kali AY sama dengan 0. Nah, resultan dari gaya ini kita lihat ya, ada Fn positif, kita tulis di sini Fn positif, dikurangi W karena mengarah ke bawah ya, kurangi W, dan dikurangi lagi F1 karena arahnya juga ke bawah, sama dengan 0. 0 ini muncul karena percepatan pada sumbu Y-nya sama dengan 0 ya. Lalu jika kita ingin menemukan besar Fn-nya, ya maka Fn sama dengan Mg plus F1. Ini pindah ruas ke kanan menjadi positif ya. Jadi besar Fn dalam hal ini itu sama dengan Mg plus F1 atau sama dengan W plus F1. Nah, ya. Dalam hal ini. Artinya apa? Artinya ya benda ini berada pada titik kesetimbangan, tidak bergerak ke atas atau ke bawah. Ya. Karena besar gaya Fn-nya seimbang atau sama besarnya dengan jumlah dari F1 dan W. Lalu pada sumbu X kita bisa melihat tidak ada gaya yang bekerja. Percepatan benda AX-nya sama dengan 0 dan di sini juga belum terdapat gaya gesek ya. Dengan demikian sigma Fx sama dengan M kali A sama dengan 0. Kasus A2 sebagai tugas yang harus dikerjakan di rumah. Pada benda di atas, maksudnya kasus benda di atas meja tadi, diberikan gaya angkat sebesar F1. Nah, pada contoh sebelumnya gaya tekan F1-nya mengarah ke bawah ya. Nah, sekarang kasusnya sama seperti itu, namun bukan gaya tekan, tapi diberikan gaya angkat, ditarik ke atas dengan gaya sebesar F1. Pertanyaannya bagaimana diagram benda bebasnya dan berapa besar Fn-nya? Silahkan Anda uraikan ya di sumbu X dan di sumbu Y. Kasus B, benda bermasa M berada di atas bidang datar dan diberi gaya sejajar sumbu horizontal. Dalam hal ini benda tidak bergerak ya, tetap tidak bergerak, atau dengan kata lain percepatan pada arah X-nya sama dengan 0. Nah, kalau pada kasus-kasus sebelumnya tinjauan kita pada sistem benda belum ada gaya yang mengarah ke searah dengan permukaan bidang datar ini. Sebagaimana sebelumnya kita bisa menggambarkan diagram benda bebasnya seperti tadi, ada gaya normal yang mengarah ke atas dan gaya berat yang mengarah ke bawah. Yang membedakan adalah pada kasus ini ada gaya yang menarik dan mendorong benda ini ke kanan.
Dengan demikian, meskipun benda ini belum bergerak, itu ya, karena adanya tarikan dan dorongan yang arah ke kanan ini, maka akan muncul gaya gesek yang melawan dari gaya-gaya tersebut. Tentu saja arah dari gaya geseknya ini berlawanan ya. Kita tuliskan sebagai FGS, gaya gesek statis. Gaya gesek statis merupakan gaya gesek untuk benda-benda yang belum mengalami gerak, gitu ya. Jadi gaya gesek inilah yang menahan besarnya gaya dorong dan gaya tarik ini. Nah, secara logika bisa kita pikirkan ketika diberikan gaya dorong F1 dan gaya tarik F2, benda belum bergerak. Berarti besar dari gaya geseknya ini ya tentu saja sama dengan jumlah dari gaya dorong dan gaya tarik ini, sehingga benda tetap berada dalam keadaan diam. Mari kita lihat uraian gaya pada sumbu Y dan sumbu X. Pada sumbu Y ada dua gaya, yaitu gaya normal dan gaya berat, serta percepatan pada arah sumbu Y adalah 0. Kita bisa menuliskan kembali berdasarkan hukum 2 Newton, sigma Fy sama dengan M kali A sama dengan 0. Sekali lagi 0 ini karena percepatan pada sumbu Y sama dengan 0. Kemudian Fn positif mengarah ke atas dikurang W ke bawah, Fn sama dengan Mg sama dengan 0. Fn sama dengan M kali G. Nah, dalam hal ini tetap sama, Fn-nya sama dengan W atau Fn sama dengan M kali G. Pada sumbu X kita bisa melihat ada 3 gaya, yakni F1, F2 yang mengarah ke kanan, dan F gesek yang mengarah ke kiri. Namun demikian, karena benda masih dalam keadaan diam, maka tidak ada percepatan pada sumbu X ini. Kita bisa menuliskan sigma Fx sama dengan M AX sama dengan 0. Ya. Kemudian gaya-gaya yang mengarah ke kanan kita beri tanda positif, ini berarti F1 plus F2 ya, dikurang FGS sama dengan 0. Min ya, dikurang ya, karena arahnya ke kiri. Kita bisa menuliskan FGS-nya sama dengan F1 plus F2. Nah, gaya gesek sendiri bisa kita temukan dengan persamaan mu S sama dengan Fn. Mu S ini merupakan koefisien gesek statis, karena gaya geseknya di sini adalah gaya gesek statis, benda belum bergerak ya, sehingga mu di sini adalah mu S. Kalau seandainya bendanya bergerak, dalam kasus benda bergerak, maka Fg-nya di sini adalah gaya gesek kinetis Fgk, dan mu di sini adalah mu K, koefisien gesek kinetis. Namun pada kasus kali ini, karena benda belum bergerak, maka gaya gesek yang ada adalah gaya gesek statis, sehingga koefisien geseknya adalah koefisien gesek statis. Fgs sama dengan mu S kali Fn, sama dengan F1 plus F2. Nah, Fn sendiri, gaya beratnya sendiri dalam kasus ini, tadi sudah kita temukan pada saat kita menguraikan di sumbu X gitu ya, bahwa Fn-nya sama dengan M kali G. Dengan demikian bisa kita masukkan mu S Mg sama dengan F1 plus F2. Nah, kalau dalam persoalan yang ditanyakan adalah besar mu S-nya berapa, maka bisa kita hitung mu S sama dengan F1 plus F2 per Mg. Gitu. Kasus B1, benda bermasa M berada di atas bidang datar, diberi gaya dorong F1 membentuk sudut theta terhadap sumbu horizontal seperti ini, dan gaya tarik F2 dengan catatan benda tidak bergerak atau percepatan arah sumbu X-nya sama dengan 0. Bagaimana
gambar diagram benda bebasnya. Nah, seperti kasus-kasus sebelumnya, kita pertama uraikan dulu gaya-gaya yang bekerja ya pada sumbu Y, yakni ada gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan bidang datar ini, gitu ya, dan gaya berat yang menuju pusat bumi. Oke, sudah tidak ada lagi ya. Lalu kita beralih ke gaya berikutnya, F2. Oke, sudah final ini. Lalu yang menjadi perhatian kita adalah F1. Nah, ternyata di sini F1-nya membentuk sudut theta terhadap horizontal ini. Dengan demikian, F1 ini harus kita proyeksikan baik dalam sumbu X maupun dalam sumbu Y. Oke ya, coba kita proyeksikan. Pada sumbu X ini akan ada gaya yang mengarah ke kiri ya. Gitu. Proyeksi dari F1 pada arah sumbu sumbu X ya. Ini besarnya adalah F1 cos theta. Begitu. Kemudian proyeksi F1 pada sumbu Y. Tentu saja arahnya akan ke bawah karena arah anak panahnya ini menuju ke sini ya. Oke, kita luruskan dulu. Gitu. Nah, gitu ya. Besarnya adalah F1 sin theta. Jadi besar dari proyeksi F1 pada sumbu Y ini adalah F1 sin theta. Gitu. Dan ingat, karena pada sumbu X ini bekerja gaya tarik dan gaya dorong F1 cos theta dan F2 ini, maka otomatis dalam sistem ini telah bekerja gaya gesek ya, yang melawan dari kedua gaya ini. Ini arahnya berarti ke kiri karena kedua gaya yang bekerja pada sumbu X tersebut mengarah ke kanan. Ini kita bisa tulis sebagai F gesek. Nah, begini. Maka sudah tuntas kita menggambar diagram benda bebasnya. Semua gaya telah kita uraikan. Sepertinya ini tidak rumit ya. Hanya butuh sedikit ketelitian. Nah, setelah diagram benda bebasnya lengkap kita gambarkan, selanjutnya seperti biasa kita akan menguraikan gaya-gayanya pada sumbu Y dan sumbu X berdasarkan hukum 2 Newton. Pada sumbu Y, coba kita lihat gaya apa aja yang bekerja. Yang pertama adalah gaya berat, gaya normal Fn, ya. Kemudian gaya berat yang ke arah bawah, W sama dengan M kali G. Kemudian ada gaya F1 sin theta, ini yang arahnya ke bawah. Jadi ada 3 gaya pada sumbu Y, Fn, W, dan F1 sin theta. Catatannya adalah bahwa pada arah sumbu Y juga tidak ada percepatan, AY-nya sama dengan 0, karena benda tidak ada gerakan ke atas maupun ke bawah. Dengan demikian, sesuai dengan hukum 2 Newton, kita bisa menuliskan persamaan umumnya, sigma Fy sama dengan M AY sama dengan 0. Nah, kita lihat Fn, positif ya, Fn dikurang, karena tanda negatif ini merepresentasikan arah gaya F1 sin theta ini mengarah ke bawah. Fn dikurang F1 sin theta dikurang W. Nih, W-nya juga ke arah ke bawah sama dengan 0. Kita masukkan W-nya sama dengan M kali G.
Nah, kita bisa melihat bahwa Fn sama dengan, ini pindah ruas ke kanan ya, F1 sin theta plus mg. Ya, ini harus diingat ya, karena nanti akan kita gunakan pada saat kita menjabarkan gaya-gaya pada sumbu X. Nah, sekarang mari kita lihat uraian gaya pada sumbu X. Terdapat beberapa gaya yang bekerja pada sumbu X. Yang pertama yaitu F1 cos theta yang mengarah ke kanan. Selanjutnya ada F2 yang juga mengarah ke kanan. Dan terakhir ada FGS yang mengarah ke kiri. Berdasarkan hukum 2 Newton, kita kembali menuliskan sigma Fx sama dengan M kali Ax sama dengan 0. Sekali lagi, 0 ini muncul akibat percepatan pada sumbu X-nya sama dengan 0. Sigma Fx-nya kita bisa jabarkan mana yang bertanda positif. Yang pertama F1 cos theta ke kanan plus F2 min FGS karena mengarah ke kiri. Kayak geseknya ya, sama dengan 0. FGS sama dengan F1 cos theta plus F2. Kemudian kita bisa menguraikan kembali bahwa gaya gesek itu adalah mu S kali Fn sama dengan F1 cos theta plus F2. Nah, Fn-nya ini sendiri dari saat kita menguraikan pada sumbu Y tadi, besarnya adalah mg plus F1 sin theta. Ya. Atau F1 sin theta plus mg sama aja ya. Sehingga kita masukkan Fn yang diperoleh pada saat kita menggunakan sumbu Y tadi. Dengan demikian, persamaan menjadi mu S dikali dalam kurung mg plus F1 sin theta tutup kurung sama dengan F1 cos theta plus F2. Kalau kita ingin mencari mu S-nya ya tinggal mudah saja, F1 cos theta plus F2 per mg plus F1 sin theta. Jadi kalau besaran-besarannya diketahui, otomatis kita langsung akan dapatkan berapa besar dari koefisien gesekan. Nah, dalam perhitungan nanti tergantung variabel apa yang akan Anda cari, yang ditanyakan. Kalau misalkan yang ditanyakan adalah besar Fn-nya, ya langsung saja dihitung. Cukup sampai di persamaan ini, gitu ya. Kasus B1 tugas. Benda bermassa M berada di atas bidang datar dan diberi gaya membentuk sudut theta terhadap sumbu horizontal seperti gambar berikut. Dengan catatan benda tidak bergerak. Ax sama dengan 0. Nah, ini ya bedanya ya. Kalau tadi hanya 1 di sini, pada kasus sebelumnya F1-nya di sini. Nah, sekarang gaya tariknya juga membentuk sudut seperti ini. Sudutnya theta 2, yang ini sudutnya theta 1. Nah, tugasnya adalah lukiskan semua gaya yang bekerja pada benda, serta uraikan rasutan gaya pada sumbu X dan Y. Tentu saja setelah menggambar diagram benda bebasnya. Saudara-saudara mahasiswa, demikian pembelajaran kita kali ini. Pada video berikutnya, kita akan coba bahas diagram benda bebas untuk kasus benda terletak pada bidang miring, kemudian dilanjutkan dengan kasus terdapat percepatan ya pada sistem benda tersebut. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat.